Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Niwayan Sarviti Satyawati dengan NIM 211303107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal OS Kimia pada tahun 2019. Soal yang pertama yaitu berikut ini adalah rumus struktur guanidin yang terdapat dalam urin dari hasil metabolisme protein. Bisa kita lihat di sini ya. Ini merupakan rumus struktur dari guanidin. Lalu ditanya persen massa nitrogen dalam guanidin. Baik, untuk pembahasannya, hal pertama yang kita lakukan yaitu mencari massa MR dari guanidin yang kita dapatkan itu sebanyak 59 MR-nya. Lalu tahap selanjutnya kita mencari persentase massa dari nitrogen dengan rumus yang digunakan yaitu total dari ARN, total dari nitrogen yang terdapat dalam struktur ini dibagi dengan MR dari guanidin dikali 100%. Pada struktur terdapat 3N sehingga total ARN itu 3 dikali 14 dibagi dengan 59 dikali dengan 100% sehingga menghasilkan persen massa nitrogen dalam guanidin yaitu 71,19%. Dan jawaban yang tepat yaitu yang D. Lalu, pada soal yang kedua, sebanyak 101,50 gram sampel suatu biji yang mengandung perak dilarutkan. Semua Ag yang larut berubah menjadi 0,124 gram Ag2S. Persen massa Ag dalam biji tersebut adalah: pertama, kita cari dulu yang diketahui. Pada soal diketahui sampel biji itu sebanyak 1,50 gram dan Ag yang larut itu sebanyak 0,124 gram. Dan yang ditanya itu persentase massa Ag dalam biji. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencari AR dan MR. MR Ag2S kita dapatkan 247,8 dan AR Ag kita dapatkan 107,9. Lalu kita mencari mol dari Ag2S dengan cara membagi massa Ag2S dengan MR Ag2S sehingga didapatkan mol Ag2S yaitu 0,00050 mol. Dalam 1 mol Ag2S tersebut, terdapat 2 mol Ag, sehingga untuk mencari mol Ag, kita tinggal mengalikan mol dari Ag2S dikali dengan 2, sehingga didapatkan mol Ag yaitu 0,001 mol. Nah, selanjutnya, kita konversi mol dari Ag ini ke dalam satuan massa, dengan cara mol Ag dikali dengan massa molar Ag, sehingga didapatkan massa Ag itu 0,1079 gram. Lalu kita cari persentase dari Ag dalam biji, yaitu dengan membagi mol Ag dengan sampel biji yang sudah diketahui, dikali 100%. Lalu didapatkan persentase Ag dalam biji yaitu 7,20%. Sehingga jawaban yang tepat yaitu jawaban yang C. Yang selanjutnya soal nomor 3. Muskotif adalah salah satu dari mineral mika dengan rumus senyawa KAI2 dalam kurung Si3 ALO10 dikali OH2. Hasil analisis sejumlah sampel muskotif menunjukkan kandungan Si sebanyak 0,42 gram. Sehingga massa sampel muskotif yang dianalisis adalah: hal pertama kita yang lakukan seperti biasa yaitu mengetahui. Kita cari dulu yang diketahui. Pada soal diketahui massa Si itu 0,42 gram dan yang ditanya itu massa sampel muskotif yang dianalisis. Selanjutnya kita cari dulu MR dari muskotif sehingga didapatkan MR muskotif itu 398 atau 398. Selanjutnya kita cari massa dari Si dengan cara mengalihkan ARSI dengan jumlah Si dan massa KAI2, Si3, Al10, OH2 dengan MR senyawanya. Kita diketahui tadi bahwa massa Si itu 0,42 dan MR dari senyawanya yaitu 398 sehingga massa dari KAI2 itu 1,99 gram. Sehingga jawabannya yaitu yang tepat C. Selanjutnya soal nomor 4.
Sebanyak 1,5 mili sampel larutan asam sulfat dari suatu baterai mobil dititrasi dengan 23,7 ml larutan NaOH dengan konsentrasi 1,47 molar menggunakan indikator fenovelin untuk menentukan titik akhir titrasi. Konsentrasi dalam satuan molaritas sampel larutan asam sulfat tersebut adalah. Baik, kita tulis diketahuinya. Pada soal diketahui volume sampel asam sulfat yaitu 1,5 mili dan volume dari NaOH dengan konsentrasi 1,47 molar itu 23,7 mili. Yang ditanya itu konsentrasi sampel larutan asam sulfat. Yang pertama, jumlah NaOH yang digunakan dalam penetralan asam sulfat yaitu 34,839 milimol. Lalu kita tulis reaksi dalam titrasinya, yaitu seperti pada PPT ini saya tunjukkan. Nah, berdasarkan dengan koefisien reaksi yang sudah tertera ini, jumlah dari asam sulfat yang titrasi yaitu 1/2, yang dimana ini pada koefisien asam sulfat itu 1, dibagi dengan koefisien dari NaOH yaitu 2, dikali dengan jumlah NaOH yang digunakan. Sehingga didapatkan jumlah jumlah asam sulfat yang dititrasi yaitu sebanyak 17,4195 milimol. Lalu kita cari konsentrasi dari asam sulfat dengan membagi mol yang sudah kita dapatkan tadi dengan volume asam sulfat, yaitu 1,5. Sehingga menghasilkan, setelah dikalkulasikan, dihasilkanlah konsentrasi dari asam sulfat ini sebesar 11,613 molar. Dan pada option yang paling mendekati itu jawaban yang D. Lanjut, soal nomor 5. Di laboratorium gas klor dapat dibuat dari reaksi antara HCl dengan MnO2. Persamaan reaksi setaranya adalah MnO2 dalam solid ditambah dengan 4Cl dalam aki dan menghasilkan Cl2 dalam bentuk gas, MnCl2 dan 2H2O. Bila bereaksi berlangsung sempurna, massa larutan HCl pekat dalam kurung 36% berat yang diperlukan untuk menghasilkan Cl2 sebanyak 2,50 gram adalah. Baik, kita langsung. Diketahui pada soal yaitu massa dari Cl2-nya 2,50 gram. Dan yang ditanya itu massa dari HCl pekat. Yang pertama kita cari dulu massanya dengan rumus mol dikali Mr. Lalu yang kedua kita cari mol dari Cl2-nya dengan rumus massa dibagi Mr. Sehingga didapatkan mol dari Cl2 yaitu 0,0352 mol. Dan selanjutnya kita cari mol dari HCl, yaitu membagi koefisien HCl dengan koefisien Cl2. Kita gunakan perbandingan dalam reaksi ini, dikali dengan mol Cl2. Pada reaksi ini, koefisien dari HCl yaitu 4 dan koefisien dari Cl2 yaitu 1, sehingga didapatkan mol HCl yaitu 0,1408 mol. Dan kita cari massa dari HCl menggunakan rumus yang tadi ya, mol dikali Mr. Didapatkan, setelah dihitung didapatkan massa HCl yaitu 5,1392 gram. Yang ditanya yaitu massa HCl pekatnya, yang artinya setiap 100 gram HCl hanya terdapat 36 gram HCl murni. Sehingga untuk mencari massa HCl pekat ini, kita gunakan massa HCl murni dibagi dengan persentase pekatnya, yaitu 5,1392 gram, yaitu massa HCl yang sudah kita cari tadi, dibagi dengan ini, pekatnya HCl pekat yaitu 36%, sehingga didapatkan hasil 14,27 gram. Dan ini ketika dibulatkan, akan mendekati hasil pada jawaban yang C, yaitu 14,3 gram. Lanjut pada soal nomor 6, bisa kita lihat di sini terdapat reaksi
Sehingga volume gas hidrogen yang diukur pada 1 atm dan dengan suhu 27,3 Kelvin yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 2 gram SnO2 adalah, kita cari dulu yang diketahui, tulis dulu dengan massa SnO2 yang diketahui yaitu 2 gram dan yang ditanya itu volume gas hidrogen. Pertama-tama kita konversi dulu atau kita cari dulu mol dari SnO2-nya. Yang pertama kita cari molnya dan didapatkan mol dari SnO2 yaitu 0,013 mol. Dan berdasarkan dengan reaksi yang sudah setara ini, kita cari mol H2-nya dengan mengalihkan ini koefisien dari H2-nya yaitu 2 dikali dengan mol dari SnO2. Sehingga didapatkan mol H2 yaitu 0,0266 mol. Dan pada keadaan STP, setiap mol gas volumenya itu 22,4 liter. Jadi, volume dari gas H2 yang dibutuhkan yaitu 22,4 liter ini dikalikan dengan mol gas H2 yang sudah kita dapatkan tadi. Sehingga mendapatkan hasil 595,84 ml. Dan yang paling mendekati pada abjad ini atau option ini yaitu jawaban yang E. Yang selanjutnya pada soal nomor 7, suatu sampel gas sebanyak 0,238 gram dalam 100 ml wadah pada temperatur 14 derajat Celcius, mohon maaf, memberikan tekanan sebesar 600 mili Hg gas tersebut. Lalu kita tulis dulu yang diketahuinya, yaitu massa dari suatu gas diketahui 0,23 gram, volume gasnya yang diketahui 100 ml dan kita rubah ke dalam bentuk liter menjadi 0,1 liter, dan suhunya diketahui 14 derajat Celcius dirubah menjadi 287 Kelvin, dan diketahui tekanannya itu 600 dan kita rubah menjadi ATM itu menjadi 0,79 dan R yang diketahui itu 0,08205 dan yang ditanyakan yaitu gas yang dihasilkan. Dalam menjawab soal ini kita gunakan persamaan gas ideal dengan rumus P dikali V sama dengan N dikali RT. Lalu kita cari dulu mol gasnya. Kalian bisa lihat pada gambar ini, sehingga didapatkan, setelah dihitung, mendapatkan hasil dari mol gas tersebut yaitu 0,003355 mol. Dan selanjutnya kita cari massa molar gasnya dengan membagi massa gas yang sudah diketahui tadi dengan mol yang sudah kita cari, yaitu 0,23 gram dibagi dengan mol yang kita cari tadi, sehingga mendapatkan massa molar gas tersebut adalah 70,943 gram per mol. Nah, gas yang memiliki massa molar sekitar 70,9043 ini adalah gas Cl atau gas klor. Sehingga jawaban yang benar dalam soal nomor 7 ini yaitu jawaban yang C. Selanjutnya soal nomor 8. Pada soal nomor 8 ini yang ditanya yaitu persamaan termokimia yang paling tepat untuk proses tersebut. Pada entalpi pembentukan standar, entalpi pembentukan standar ini merupakan entalpi pembentukan dalam 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Penulisan persamaan kimianya harus setara, dan unsur penyusun dalam timbal 3 karbonat ini dengan entalpi min 699 kJ per mol, yaitu PbCO3, itu timbal 3 ya, mohon maaf, yaitu unsur penyusunnya Pb, C, dan O2. Sehingga kita bisa cocokkan di sini, jawabannya itu antara B dan D. Kita bisa lihat, sehingga jawaban yang tepat itu jawaban yang B. Selanjutnya soal nomor 9.
Terdapat reaksi di sini dan ditanyakan pernyataan yang tidak benar berdasarkan reaksi ini. Baik, option yang benar yaitu yang C. Kenapa? Karena yang C itu salah ya, karena yang ditanyakan itu kan yang tidak benar. Yang salah karena bila wujudnya berbeda, maka sudah dipastikan entalpi yang dihasilkan itu juga berbeda. Dan yang A ini benar ya, ketika reaksi dibalik maka entalpinya menjadi positif. Dan benar juga di sini terdapat 4 ikatan HCl yang lebih kuat dibandingkan dengan 4 ikatan dalam H2 dan Cl2. Dan yang sehingga jawaban yang tepat itu jawaban yang C. Nah, selanjutnya soal nomor 10. Senyawa diklorodifluorometana atau CCl2F2 banyak dipakai sebagai aerosol propalen atau pendingin pada pengatur temperatur ruangan ber-AC dan bersifat inert atau sukar bereaksi. Dan di antara pernyataan berikut yang benar mengenai senyawa inert tersebut adalah, kita bahas ya, jawaban yang benar yaitu A. Karena kata inert ini sudah dijelaskan pada soal dikatakan sukar beraksi, yang artinya energi ikatan antar atomnya sangat besar sehingga sulit untuk diputuskan. Sehingga jawaban yang benar yaitu A. Energi ikatan karbon fluor besar. Karena inert sukar bereaksi sehingga energi ikatannya itu bernilai besar. Selanjutnya soal nomor 11. Reaksi antara gas NO dan gas O2 menghasilkan gas NO2. Dalam reaksi orde terdapat gas NO dan orde pertama terdapat gas O2. Jika konsentrasi kedua reaktan dinaikkan 2 kali, maka peningkatan laju reaksinya adalah, kita tulis dulu ya reaksinya. Ini merupakan reaksinya 2NO2 ditambah O2 menghasilkan 2NO2. Sudah setara. Kita tulis rumus dari laju reaksinya yaitu konsentrasi dari NO berpangkat 2. Ini pangkat 2-nya didapat dari koefisiennya dan O2-nya tidak berpangkat karena berpangkat 1. Dan kita misalkan NO dan O2 ini dengan X. Maka laju reaksinya menjadi X berpangkat 3. Dan jika NO dan O2-nya ini merupakan 2X, setelah dihitung akan mendapatkan R atau laju reaksinya itu sebanyak 8 kali. Jadi konsentrasi kedua reaktan ketika dinaikkan 2 kali, maka peningkatan laju reaksinya itu menjadi 8 kali. Sehingga jawaban yang tepat itu jawaban yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 12, diketahui reaksi ozon pada gambar dan laju pembentukan dari O3 yaitu 2,0 dikali 10 pangkat min 7 dan yang ditanya yaitu laju hilangnya gas O2. Dalam menjawab soal ini, kita bisa gunakan perbandingan koefisien, yang dimana volume dari O2 itu bisa dicari dengan koefisien dari O2 atau yang ingin kita cari hilangnya lajunya tadi dibagi dengan koefisien yang sudah diketahui lajunya yaitu koefisien dari O3 dan dikali laju yang diketahui. Pada reaksi ini koefisien O2 yaitu 3 dan koefisien dari O3 yaitu 2 dan dikali laju yang sudah diketahui yaitu laju dari O3 2,0 kali 10 pangkat min 7. Kita ini bisa dicoret-coret sehingga didapatkan hasil yaitu 3,0 kali 10 pangkat min 7. Sehingga jawaban yang tepat yaitu jawaban yang D. Selanjutnya pada soal nomor 13, larutan 0,2 molar natrium klorobenzoat memiliki pH 8,65. pH larutannya yaitu yang ditanya. pH larutan 0,2 molar asam klorobenzoat adalah, pertama kita cari dulu diketahuinya. Konsentrasi natrium klorobenzoat itu diketahui 0,2 molar dengan pH 8,65 pH-nya. Yang ditanya itu pH larutan 2 molar asam klorobenzoat. Untuk menghitung pH asam klorobenzoat ini harus diketahui terlebih dahulu nilai Ka atau pKa-nya. Nilai pKa ini dapat dihitung dari larutan garam
C7H4ClO2Na yang sudah diketahui pH-nya. Pada soal, diketahui bahwa larutan natrium klorobenzoat itu memiliki 0,2 molar atau garamnya itu memiliki konsentrasi 0,2 molar sehingga yaitu mengalami hidrolisis parsial. Jika kita cari nilai pKa-nya dengan rumus pH sama dengan setengah dikali dalam kurung 14 ditambah pKa ditambah log dari konsentrasi garam tersebut. Lalu kita masukkanlah angka yang sudah kita ketahui tadi ke dalam persamaan rumus ini ya. Lalu setelah dikalkulasikan akan mendapatkan pKa sebesar 4,00 atau sama dengan 4. Nah, jadi kita dapatkan pKa dari garam tersebut yaitu 4, lalu kita hitung pH asam lemah dari asam klorobenzoat ini. Sehingga dengan rumus setengah dikali pKa dari garam tadi dikurangi dengan log konsentrasi dari asam klorobenzoat. Lalu kita masukkan angka yang sudah diketahui tadi, yaitu konsentrasi asam klorobenzoat itu 0,2 dan pK yang kita dapatkan tadi yaitu 4, sehingga didapatkan hasil pH dari asam klorobenzoat yaitu 2,35. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Selanjutnya soal nomor 14. Suatu larutan penyangga atau larutan buffer yang dibuat dengan cara mencampurkan NH3 dan EH4Cl memiliki pH 10. Di antara prosedur berikut yang dapat digunakan untuk menurunkan pH larutan buffer adalah prosedur yang pertama, menambahkan larutan dengan HCl, prosedur yang kedua, menambahkan larutan dengan NH3, dan prosedur yang ketiga, yaitu menambahkan larutan dengan NH4Cl. Pada pembahasan, dengan menambahkan HCl atau asam dalam larutan, maka akan mengurangi konsentrasi dari NH3 dan menambahkan konsentrasi dari NH14 sehingga pH-nya akan turun. Berarti prosedur pertama yang digunakan untuk menurunkan pH buffer ini dapat kita lakukan dengan prosedur yang pertama, yaitu dengan menambahkan larutan HCl. Lalu yang kedua, dengan menambahkan larutan NH3 ke dalam larutan atau yang bersifat basah, maka akan menambahkan konsentrasi NH3 dalam larutan dan mengurangi konsentrasi NH4 dalam larutan, sehingga pH-nya akan naik. Dan jawaban yang kedua ini salah ya. Lalu yang selanjutnya, pada prosedur yang nomor 3, dengan menambahkan NH4Cl, berarti menambahkan konsentrasi dari NH4-nya. Sehingga dengan penambahan konsentrasi tersebut, pH dalam larutan akan turun. Maka, prosedur yang dapat kita gunakan yaitu prosedur nomor 1 dan 3. Dan jawabannya yang tepat adalah option yang D. Lalu soal nomor 15. Di dalam pelarut air, HCN adalah asam lemah dengan Ka yang diketahui yaitu 6,2 dikali 10 pangkat min 10, sedangkan NH3 adalah basa lemah dengan Kb yang diketahui yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Dan yang ditanyakan yaitu sifat dari larutan 1,0 molar NH4Cn. Untuk proses penjawabannya, sifat larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah ditentukan oleh nilai Ka dan Kb-nya. Dan pada soal, diketahui bahwa nilai Kb-nya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai Ka-nya. Dapat kita lihat dari perbedaan ini, pangkat dari 10-nya, yaitu pada Ka 10 pangkat min 10 dan Kb 10 pangkat min 5, sehingga Kb itu lebih besar daripada Ka. Dan kita ketahui berdasarkan perbedaan Ka dan Kb ini bahwa sifat dari larutan garam tersebut adalah basa. Untuk mencari tahu apakah ia itu basa kuat atau basa lemah, kita bisa mencarinya dengan rumus pH pada gambar, yaitu setengah dikali 14 ditambah pKa dikurang pKb. Sehingga setelah kita masukkan dulu yang sudah diketahui tadi. Sehingga setelah dikalkulasikan, setelah dihitung,
akan mendapatkan pH 9,23, yang dimana pH dengan jumlah pH kurang dari 11 itu termasuk ke dalam golongan basa lemah, sedangkan pH dengan golongan di atas 11 akan termasuk ke dalam basa kuat, dan didapatkan pH 9,23, yaitu kurang dari 11, sehingga jawaban yang tepat yaitu jawaban yang bahasa lemah. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 16. Konsentrasi I minimum yang diperlukan untuk mengendapkan ion Ag dalam suatu larutan yang mengandung campuran ion Ag dengan konsentrasi 0,1 molar dan Pb dengan konsentrasi 0,1 molar adalah, dan diketahui juga Ksp dari Agi dan Ksp dari Pbi2. Dalam hal ini kita fokuskan kepada Agi-nya. Karena di sini larutannya itu mengandung campuran ion Ag dan kita fokus pada Ag saja. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan rumus dari Ksp AgI yaitu dengan mengalihkan konsentrasi Ag plus dengan I-. Dan pada soal sudah diketahui Ksp dari AgI itu 8,3 kali 10 pangkat min 17, dan konsentrasi dari Ag plus yang diketahui yaitu 0,1 molar. Dan yang ditanya yaitu konsentrasi dari I-nya. Sehingga setelah didapatkan konsentrasi dari I itu 8,3 kali 10 pangkat min 16 molar. Sehingga jawaban yang tepat dalam option ini yaitu jawaban yang A. Yang selanjutnya soal nomor 17. Dalam suasana basah, logam kobalt atau CO dapat mengalami reaksi oksidasi menjadi COOH3. Sementara natrium hipoklorit NaOCl dapat direduksi menjadi NaCl. Dan apabila reaksi tersebut disetarakan, maka koefisien reaksi kobalt dan NaOCl adalah, pertama, seperti biasa, kita tuliskan dulu reaksi dari CO-nya. Selanjutnya, kita tulis reaksi dari terlihat pada PPT ya. Lalu kita kalikan 2, sehingga elektron yang berada di sebelah kanan ini akan setara dengan elektron yang berada di sebelah kiri. Sehingga nantinya bisa kita sederhanakan. Nah, berdasarkan dengan hal tersebut, setelah dikalikan 2 menghasilkan 6 elektron sebelah kanan dan 6 elektron sebelah kiri, dan kita sederhanakan, kita coret saja, sehingga didapatkan persamaan reaksi yaitu 2CO ditambah 3OCl- ditambah 3H2O menghasilkan 2CO3 plus ditambah 3Cl- dan 6OH-. Sehingga yang ditanya pada soal yaitu koefisien reaksi kobalt dan NaOCl. Pada reaksi ini, CO itu koefisiennya 2, dan di sini koefisien dari NaOCl-nya yaitu 3. Sehingga jawaban yang tepat untuk reaksi untuk soal nomor 17 ini yaitu jawaban yang A. Selanjutnya soal nomor 18. Berikut ini diberikan deret keaktifan beberapa logam, yang dimana pada gambar sudah tertera ya, semakin ke atas semakin mudah teroksidasi logamnya. Dan ion yang dapat direduksi oleh Zn adalah semakin mudah teroksidasi, berarti semakin sulit untuk tereduksi. Semakin sulit teroksidasi, maka semakin mudah untuk tereduksi. Jadi kita cari dari logam ini yang sulit untuk teroksidasi. Yang dimana pada gambar ini Zn akan mereduksi logam yang lebih mudah mengalami reduksi. Dan logam yang lebih mudah mengalami reduksi adalah logam yang berada di bawah Zn. Sehingga jawabannya tepat untuk soal nomor 18 ini yaitu Cr dan Fe, yang dimana jawaban yang tepat pada option yaitu jawaban yang C. Selanjutnya soal nomor 19. Pada suatu sampel sel elektrokimia memiliki diagram sel sebagai berikut. Ini merupakan diagram selnya.
dengan potensial sel standar yang terukur adalah 0,35 V ya, diketahui pada soal, dan potensial sel reduksi klornya yaitu 1,36 V, dan potensial reduksi standar dari Pu4+ per Pu3+ adalah, yang pertama, kita buatkan dulu reaksi dari soal yang diketahui tadi, lalu kita hitung. Ini sudah didapatkan ya ESEL-nya berdasarkan reaksi ini. Dan lalu kita hitung X ditambah 1,36 V, yaitu potensial reduksi dari klornya, sama dengan 0,35 V, yaitu potensial standarnya. Lalu kita hitung sehingga mendapatkan hasil X atau ini yang ditanyakan yaitu sebesar 1,01 V. X ini merupakan potensial dari oksidasi standar. Maka potensial reduksi dari Pu4+ per Pu3+ atau min X yang diketahui yang ditanyakan adalah plus 1,01 V. Sehingga jawaban yang tepat untuk jawaban nomor 19 ini adalah jawaban yang B. Yang selanjutnya soal nomor 20 diketahui, mohon maaf, pada soal sudah kita bisa baca bersama ya soalnya, dan kita dapatkan yang diketahui yaitu I atau kuat arusnya sebesar 3 ampere dan waktu sebesar 2 jam, dan kita ubah ke dalam bentuk detik menjadi 7.200 detik, dan massa logam X yang diketahui yaitu 7,11 gram, dan yang ditanyakan logam X itu logam apa. Untuk menjawab soal ini bisa kita gunakan rumus W atau massa atau beratnya ini yang sudah diketahui tadi, sama dengan AR dikali arus listrik dikali waktu dibagi PBO dikali 96.500. Kita masukkan angka yang diketahui tadi dengan berat yang diketahui 7,11, AR yang akan kita cari 3 I-nya, dan 7.200 waktunya, dan PBO yang diketahui itu 2 dikali 96.500. Setelah dikalkulasikan, setelah dihitung, akan mendapatkan AR 63,529, yang dimana AR dengan besar AR 63 ini, AR yang mendekati yaitu CU, sehingga jawaban yang benar untuk jawaban nomor 20 ini yaitu jawaban yang D. Selanjutnya, pada soal nomor 21, kelarutan molar magnesium hidroksida diketahui KSP-nya 8 kali 10 pangkat 12, min 12, dan dalam satu larutan penyangga dengan pH 11. Diketahui KSP-nya tadi dan pH larutannya. Yang pertama, kita buat reaksinya dulu, reaksi setaranya, lalu kita cari konsentrasi OH-nya. Dengan rumus ini diketahui pH-nya, lalu pOH-nya kita ketahui 3 dengan mengurangi 14 kurang 9, sehingga konsentrasi dari OH-nya yaitu 10 pangkat min 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus KSP dari MgOH2, di mana rumus KSP ini mengalihkan konsentrasi dari Mg2 dikali dengan konsentrasi OH-nya berpangkat 2. Lalu kita masukkan angka yang sudah kita ketahui tadi ya, lalu didapatkan konsentrasi dari Mg2 plusnya yaitu 8 kali 10 pangkat min 6 molar. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 ini terdapat pada option yang E. Yang selanjutnya soal nomor 22. Jumlah isomer dari C2H2Cl2 yang termasuk isomer geometri Cis-Tran adalah, kita bisa lihat ya pada pembahasan ini terdapat 3 gambar. Yang pertama gambar dari trans berseberangan Cl-nya 1,2 dikloroetana, cis 1,2 dikloroetana, yang selanjutnya 1,1 dikloroetana. Ini merupakan isomer geometri dari Cis-Tran C2H2Cl2, dan terdapat 3 ini, sehingga jawaban yang tepat untuk jawaban nomor 22 yaitu jawaban yang C. Yang selanjutnya soal nomor 23. Diminta nama IUPAC senyawa berikut ini adalah,
kita bisa lihat pada gambar dari pembahasan ini, kita beri nomor terlebih dahulu. Ini merupakan siklopentana ya. Kita mulai penomorannya dari gugus ini, dan kita lanjutkan nomor 2-nya ke dalam gugus yang mengikat alkenanya, yang lebih dekat dengan alkena. Sehingga penomorannya menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita ketahui di nomor 2 dan nomor 4 itu terdapat gugus metil. Sehingga jawabannya itu 2,4 dimetil. Dan pada soal diketahui ada dua jawaban 2,4 dimetil, yaitu yang A dan yang D. Namun pada jawaban atau opsi yang A tidak dikatakan dimetil siklopentananya. Padahal pada gambar ini merupakan gambar siklo. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 ini yaitu jawaban yang D. Yang selanjutnya, pada soal nomor 24, senyawa DDT sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1980 banyak digunakan sebagai pembasmi insektisida penyebab penyakit malaria. Dan yang ditanyakan yaitu pertanyaan mengenai DDT di bawah ini yang benar. Nah, untuk jawaban yang benar dan yang paling mendekati itu jawaban yang C, yang mana DDT ini bereaksi dengan NaOH akan menghasilkan senyawa yang memiliki dua gugus fenolik. Jawaban yang A dan D ini salah karena dalam senyawa DDT itu tidak ada karbon kiral dan DDT ini merupakan senyawa yang nonpolar. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu jawaban yang C. Selanjutnya soal nomor 25. Oksidator yang dapat digunakan untuk mengoksidasi metil benzena menjadi azam benzoat adalah jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E, kalium permanganat. Syarat untuk terjadinya oksidasi dalam metil benzena atau sebuah alkil benzena menjadi azam benzoat adalah alkin benzena tersebut memiliki atom C yang benzilik yang kemudian dioksidasi dengan oksidator kuat seperti kalium permanganat. Sehingga jawaban yang tepat untuk jawaban nomor 25 ini yaitu jawaban yang E. Selanjutnya soal nomor 26. Di antara senyawa berikut ini yang merupakan produk dari reaksi brom atau CCl4 dengan alkena C4H8. Nah, bisa kita lihat ya pada gambar ini langsung sangat jelas bahwa jawabannya yaitu yang A. Yang B itu tidak mungkin ya. Dan yang begitu juga dengan jawaban yang C, D, dan E. Untuk yang C ini tidak mungkin satu atom C mengikat dua Br. Dan yang D juga sama. Dan yang E, untuk yang E ini Br antara jarak Br-nya ini terlalu jauh. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 ini adalah jawaban yang A. Selanjutnya soal nomor 27. Produk minor yang penting dari reaksi antara natrium cyanida dengan 2 iodopentana dalam aseton anhidrat adalah untuk jawaban soal nomor 27 ini yaitu jawaban yang B, 2 pentena. Secara umum, reaksi yang terjadi yaitu RH ditambah dengan NaCN akan menghasilkan RCN atau produk mayor ditambah dengan alkena sebagai produk minornya. Yang ditanyakan pada soal yaitu produk minor, yang dimana X ini dapat diganti X ini sama dengan halogen ya, golongan halogen seperti Cl, Br, dan I. Lalu setelah kita reaksikan antara natrium cyanida ini dengan gus halogen ini, mendapatkan hasil 2-metilpentananitril sebagai produk mayornya dan 2 pentena sebagai produk minornya. Sehingga jawaban yang tepat yaitu jawaban yang B. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 28. Di antara pernyataan berikut yang benar tentang ikatan C dengan C dalam benzena adalah jawaban yang benar yaitu jawaban yang B. Memiliki energi ikatan yang lebih kecil daripada ikatan C rangkap 2C. Pada soal ini difokuskan tentang ikatan C dengan C-nya dalam benzena. Jawaban yang tepat adalah energi ikatan C dan C rangkap 1 memang lebih kecil daripada energi ikatan C rangkap 2 dalam benzena itu sendiri. Sehingga jawaban yang tepat yaitu jawaban yang B. Nah, selanjutnya soal nomor 29.
Suatu senyawa Y dapat menghilangkan warna brom jika ditambahkan dengan Br2 atau CCl4. Senyawa Y tersebut adalah alkena ketika bereaksi dengan larutan bromin dalam larutan organik seperti tetraklorometana yaitu CCl4. Ikatan rangkapnya akan putus dan atom brom akan terikat pada masing-masing atom karbon yang berikatan rangkap. Lalu brom akan kehilangan warna merah coklatnya dan berubah menjadi cairan tidak berwarna. Misalnya pada reaksi ini ya kita bisa lihat sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 ini yaitu jawaban pentena, yaitu jawaban yang E. Selanjutnya soal yang terakhir, soal nomor 30, senyawa trichloroetana banyak dipakai sebagai bahan pembersih. Di antara reaksi berikut yang dapat bereaksi dengan trichloroetana menghasilkan produk kiral adalah pada pembahasannya ini yaitu produk kilar atau atom C kiral, yang berarti satu atom C yaitu mengikat 4 gugus atom yang berbeda. Nah, pada reaksi trichloroetana ini kita bisa adisi dengan Br2 sehingga bisa dilihat pada gambar setiap atom C-nya mengikat 4 gugus atom yang berbeda, yang dimana pada C sebelah kiri dia akan mengikat gugus atom H, Br, Cl, dan gugus atom C. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 ini yaitu jawaban nomor B, yaitu Br2. Baik, sekian penjelasan dari pembahasan soal OSK tahun 2019 ini dari saya. Mohon maaf apabila sebelumnya ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.